Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswad dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dijelaskan bahwa tujuan hukum itu ada 3 poin, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi pertanyaan saya di sini itu seperti apa ketika ada tersangka dan ditahan, tetapi ketika ditahan tersangka mendapatkan kekerasan dan adapun sampai meninggal dunia, apa itu sudah termasuk dari tujuan hukum? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Aswad. Ya, terima kasih. Saya langsung aja ya, suka lupa lagi. Kalau gitu silakan Bu. Jadi saya ternyata agak pikun walaupun masih kelihatan muda. Pede banget ya kelihatan muda. Soalnya di gambar sama sih ya. Dan yang lain nggak ada orangnya. Yang lain nama semua gitu. Oke. Apakah tersangka menerima kekerasan itu salah satu tujuan hukum? Tentu tidak, gitu ya. Tentu tidak. Nah, saya harus jawab tidak, gitu. Justru kenapa ada advokat? Karena itu untuk menegakkan hak-hak tersangka sebetulnya. Karena tersangka harus dilihat sebagai subjek hukum, bukan sebagai objek hukum yang bisa diperlakukan semena-mena. Gitu. Nah, kalau ternyata pada kenyataannya ada tersangka yang malah mendapatkan kekerasan itu ketika dalam proses peradilan, nah berarti tujuan hukum tidak tercapai di situ. Gitu. Itu bukan dari tujuan hukum, tentu saja bukan. Itu merupakan penyimpangan, malah penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparatnya justru harus ditegakkan di hukumnya kepada aparat, gitu. Jangan sampai dia malah semena-mena terhadap tersangka, gitu. Biasanya kan aparat sering berkata bahwa asas praduga tak bersalah, gitu ya, sehingga yang memutuskan kan hakim apakah dia bersalah atau tidak, tentu melalui proses tahapan-tahapan yang tadi, gitu. Jadi saya jawab itu bukan dari tujuan hukum untuk menyiksa tersangka, bukannya. Ya, terima kasih. Sedikit Bu, tindakan seperti itu apakah termasuk melanggar kode etik atau merupakan tindak pidana, Bu? Menurut saya itu dua-duanya. Satu, melanggar kode etik karena perintah atasan atau perintah jabatan itu tidak seperti itu. Yang kedua, tindak pidana itu karena dia melakukan apa yang ada di dalam KUHP, menganiaya orang lain, gitu. Bahkan ketika dia menganiaya sedang dalam bertugas, itu harusnya diperberat. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.